Pernah kepikiran nggak, kenapa ya kita semua sebagai manusia ini kelihatannya beda-beda banget? Nah, kali ini kita bakal coba kupas tuntas sebuah jawaban yang cukup unik, langsung dari materi sumber kita untuk menjawab pertanyaan besar itu. Jadi, sumber kita ini langsung ngasih teka-teki yang bikin mikir. Logikanya kan, kalau semua manusia itu asalnya dari satu keluarga, keluarga Nuh, kok bisa sekarang ada yang disebut ras yang beda-beda banget? Dari mana coba semua perbedaan ini muncul? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Jadi, untuk ngebahas teka-teki ini, sumber kita pakai kerangka dari cerita Alkitab. Disinilah titik awalnya. Jadi begini, menurut kitab Kejadian, cerita kita dimulai dari 8 orang saja. Cuma Nuh, istrinya, 3 anak laki-lakinya, dan para menantunya yang selamat dari banjir besar. Jadi menurut perspektif ini, ya kita semua yang ada di bumi sekarang ini adalah keturunan dari 8 orang itu. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, ada satu hal penting nih. Sumber kita ini ngajak kita buat melihat ulang satu kata yang sering kita pakai. Ini penting banget, karena ini jadi fondasi dari semua argumennya. Oke, jadi gini, sumber ini sengaja banget nggak pakai kata ras. Mereka lebih suka pakai istilah kelompok masyarakat. Kenapa? Soalnya kata ras itu sering kali punya beban ide evolusi, seolah-olah tiap kelompok manusia itu berkembang sendiri-sendiri. Padahal, menurut pandangan Alkitabiah, manusia itu ya cuma satu ras, satu darah, bedanya cuma suku atau bangsa aja. Sekarang kita masuk ke sisi ilmiahnya, genetika. Seberapa beda sih kita ini sebenarnya secara genetik? Jawabannya, menurut data yang dikutip sumber ini, bakal bikin kaget. Cuma segini, 0,2%. Iya, beneran. Cuma 0,2% DNA kita yang ngebedain kita dari orang lain di seluruh dunia. Kecil banget kan? Dan yang lebih menarik lagi, dari angka 0,2% yang super kecil itu, coba lihat pembagiannya. Ternyata 85% dari perbedaan itu justru ada di dalam satu kelompok etnis yang sama. Artinya apa? Perbedaan genetik antara kamu dan tetanggamu bisa jadi lebih besar daripada perbedaan rata-rata antara katakanlah orang Asia dan orang Eropa. Jadi, semua perbedaan fisik yang kita lihat ini secara genetik cuma di permukaannya aja. Oke. Kalau genetik kita hampir sama semua, terus kenapa warna kulit bisa beda-beda banget? Nah, menurut sumber ini, jawabannya tuh simpel banget. Kuncinya cuma ada di satu zat kimia di kulit kita. Ini dia kuncinya, melanin. Kita semua punya pigmen pewarna kulit yang sama, namanya melanin. Yang bikin beda itu bukan jenis melaninnya, tapi ya cuma jumlahnya. Makin banyak melanin, makin gelap kulitnya. Makin dikit, makin terang. Sesimpel itu. Biar gampang, bayangin aja gen itu kayak pabrik. Ada gen pabrik besar, kita sebut aja M besar, yang produksinya banyak. Terus ada gen pabrik kecil, M kecil, yang produksinya sedikit. Nah, kita semua ini dapat warisan kombinasi pabrik ini dari orang tua kita. Kombinasi inilah yang nentuin seberapa banyak melanin yang diproduksi di kulit kita. Nah, disinilah bagian yang paling keren. Coba bayangin, ada sepasang orang tua yang warna kulitnya sawo matang atau coklat sedang lah ya. Artinya mereka punya gen pabrik besar dan pabrik kecil. Kalau kita lihat kemungkinan kombinasi gen untuk anak-anak mereka, wow hasilnya luar biasa. Lihat deh rentangnya di tabel ini. Dari satu pasang orang tua aja bisa muncul anak yang kulitnya sangat gelap, sedang, terang, sampai sangat terang. Semua variasi ini bisa muncul cuma dalam satu generasi. Ini poin kuncinya. Jadi, menurut model ini, kita nggak perlu nunggu ribuan tahun evolusi buat ngelihat semua warna kulit yang ada sekarang. Nggak perlu. Seluruh rentang warna kulit, dari yang paling terang sampai paling gelap, ternyata bisa muncul dengan sangat cepat. Bahkan, cuma dalam satu generasi saja. Oke, jadi kita udah ngerti gimana caranya keragaman itu bisa muncul secepat itu. Pertanyaan selanjutnya, kapan dan kenapa ini semua terjadi? Nah, sumber kita ini menunjuk ke satu momen spesifik dalam sejarah yang jadi pemicu utamanya. Kalau kita lihat lini masanya, ceritanya begini. Setelah peristiwa banjir besar, semua manusia ngumpul di satu tempat, ngomongnya juga satu bahasa. Terus, terjadilah insiden Menara Babel. Menurut ceritanya, Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Tiba-tiba, orang jadi nggak bisa ngobrol satu sama lain. Nah, inilah yang memaksa mereka buat misah dan menyebar ke seluruh penjuru bumi. Efeknya apa? Wah, efeknya besar sekali. Perbedaan bahasa ini langsung jadi tembok pemisah. Orang-orang otomatis kumpul sama yang bahasanya sama.
Nah, setiap kelompok kecil ini, waktu mereka menyebar, mereka kan cuma bawa sebagian kecil dari kantong gen manusia yang asli. Karena mereka terisolasi, yap, ini jadi kondisi yang sempurna buat ciri-ciri genetik tertentu, jadi lebih menonjol di masing-masing kelompok. Nah, setelah mereka misah-misah dan nyebar ke tempat-tempat baru di seluruh dunia, ada faktor lain yang mulai ikut bermain. Apa itu? Lingkungan dan proses seleksi. Disinilah, menurut sumber ini, seleksi alam mulai bekerja. Gampangnya gini, di tempat yang mataharinya jarang kayak di utara, kulit terang itu jadi keuntungan. Kenapa? Biar gampang bikin vitamin D. Sebaliknya, di daerah tropis yang mataharinya terik, kulit gelap justru lebih menguntungkan karena bisa melindungi dari bahaya sinar UV. Jadi, penting buat dicatat ya, lingkungan itu nggak menciptakan gen baru. Lingkungan itu cuma memilih kombinasi gen mana yang udah ada, yang paling pas buat bertahan hidup di sana. Tapi, ternyata bukan cuma lingkungan loh, faktor manusia juga punya andil besar. Misalnya pilihan pasangan, kita cenderung milih pasangan yang menurut kita menarik kan? Terus bisa juga ada diskriminasi, di mana kelompok kecil yang dianggap aneh mungkin jadi terasing. Belum lagi efek genetik kalau orang menikah di dalam kelompok yang kecil dan terisolasi terus-menerus. Semua ini sedikit demi sedikit ikut membentuk ciri-ciri unik yang kita lihat sekarang. Oke, kita udah bahas gimana dan capanya. Sekarang, bagian yang paling penting, terus kenapa? Kenapa semua ini penting buat dibahas? Menurut sumber kita, cara kita memandang asal-usul kita itu punya dampak yang sangat nyata di kehidupan sehari-hari. Sumber ini melontarkan sebuah argumen yang cukup berat. Menurut mereka, salah satu akar dari rasisme modern itu adalah keyakinan kalau kelompok-kelompok manusia itu berevolusi sendiri-sendiri terpisah selama ribuan tahun. Logika sesatnya kan jadi begini, kalau ada kelompok yang evolusinya lebih maju atau lebih baik, berarti mereka lebih unggul. Nah, pemikiran inilah yang ditolak habis-habisan oleh perspektif yang kita bahas ini. Dan untuk mendukung argumennya, sumber ini juga mencoba meluruskan beberapa kesalahpahaman yang umum. Contohnya, mitos kalau kulit hitam itu adalah kutukan HAM. Menurut mereka itu sama sekali nggak ada di Alkitab. Atau soal masyarakat zaman batu, mereka dilihat bukan sebagai primitif, tapi sebagai keturunan orang Babel yang mungkin kehilangan pengetahuan teknologinya setelah terpencar. Intinya, menurut mereka, semua kesalahpahaman ini muncul karena salah paham soal sejarah kita sendiri. Jadi, kesimpulannya apa? Kalau kita ikutin alur pemikiran sumber ini, keragaman manusia itu bukanlah hasil evolusi jutaan tahun yang terpisah-pisah. Justru sebaliknya. Ini adalah cerita tentang pengocokan ulang yang sangat cepat dari satu kantong gen yang sama. Pemicunya, satu peristiwa besar, perpecahan di Menara Babel. Artinya kita semua ini sebenarnya kerabat dekat, cuma beda kombinasi gennya sedikit. Dan pada akhirnya, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Perspektif yang baru aja kita bedah ini kan intinya bilang kalau kita semua ini satu keluarga besar. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita memahami dari mana kita berasal, apapun keyakinan kita, bisa mengubah cara kita melihat dan memperlakukan satu sama lain di dunia yang penuh keragaman ini. Coba deh direnungkan, terima kasih sudah menyimak kupasan kali ini.